Oke. Wa Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala berkata Muawiyah, qultu, aku berkata, ya, yang berkata siapa? Muawiyah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu jaujati ahadina alaihi, apa hak-hak istri salah satu dari kami, ya, jaujati, ya, atasnya. Qala, bersabda Rasul, ya, apa hak-hak istri, ya, hak-hak istri, antut imaha, ya, hendaknya engkau memberi makan, ida to'imta, jika kamu makan, ya. Jadi istri haknya diberikan makanan, ya. Jangan sampai kemarin kita katakan makannya sendiri, suami kok makannya sendiri, istrinya nggak dikasih. Apalagi udah punya anak, ya, ini baru istri, ya. Jadi kalau punya makanan, kalau bisa dibagi sekeluarga. Kalau berlebih dibagi ke tetangga, biar tetangga menyicipi makanan kita. Kalau masak daging kambing, ya, sebelahnya kalau nyium baunya itu punya hak. Tuh, ya, nyium baunya, tetangga itu punya hak. Kok nyium baunya doang nih? Iya kan? Tapi nggak pernah lewat ke sini, ya kasihlah, walaupun hanya sedikit gitu, ya. Nah itu, kalau sampai tercium ke tetangga itu ibaratnya, maka haknya juga hak tetangga tuh, ya, harus kita penuhi. Makanya orang dulu kan jauh-jauh kan, agak jauh sehingga tetangganya nyium. Tapi kalau sebenarnya kalau dia sampai nyium nih bau itu, ya, bau misalnya apa, kayak kita masak sop, masak apa, ya bagilah sedikit untuk tetangga. Nah itu berbagi, ya, ya itu, ya. Maka ini kayak istri aja seperti itu, ya. Wa taqsuha, ya, idak tasaita, berilah pakaian jika juga kamu mempunyai pakaian. Ya, kamu beli pakaian nih, kita beli pakaian, maka istri nggak dapet sih. Saya kalau beli baju ini nih, misalnya baru nih, beliau yang jahit nih kemarin nih. Beliau yang jahit nih, maka saya harus beli pakaian juga bagi istri. Anak saya juga pasti, kemarin anak saya juga, ya kan. Itu harus. Walaupun saya bilang ini kan pakaian untuk kerja, karena istri itu, ya, karena istri itu apa? Karena sekali lagi istri punya hak yang sama. Kalau kita beli pakaian, maka dia harus dibelikan pakaian. Jangan sampai kita mengabaikan hak-haknya. Kemudian apa lagi? Wala tadrib. Apa tuh tadrib? Nah, janganlah kamu memukul wajah istri. Kalau mukul wajah istri itu parah itu. Seorang suami sampai mukul wajah istri, kurang ajar itu. Kalau ke istri, mukul wajah itu pasti penganiayaan. Kalau kita kan namanya KDRT. Kalau udah KDRT, istri nggak rela, jatuh cerai itu. Jatuh kalau istrinya nggak terima, ya. Istrinya nggak terima, masuk pengadilan, itu hakim langsung, kalau udah divisum, ya, menuntut bukti, itu hakim nggak lama itu mutusin cerai itu. Makanya berhati-hati. Rasul melarang kita memukul wajah istri, karena itu menyakitkan. Nampar berarti termasuk nampar, ya. Nampar itu memukul wajah, sama. Karena itu terngiang-ngiang, dia akan ingat selalu. Kalau istri itu agak baper, ya, dia akan teringat selalu apa yang kita lakukan. Kita lupa nih, kita misalnya peristiwa dulu kita berantem, ya. Tapi kalau istri itu selalu ingat, bener nggak? Selalu ingat kan? Kalau lagi berantem, ya, lagi marah, ya, kemarin kamu begini ingetin tuh yang dulu. Bener nggak? Nah itu makanya peka. Ya, namanya wanita baper biasa lah. Itu apalagi gak dikasih duit, kalau itu pasti inget itu. Ya, jadi Rasul melarang kita untuk memukul wajah istri. Wala tuqabbih, janganlah engkau menjelek-jelekan istri. Sejelek apapun istri, ini jelek bukan jelek mukanya, ya.
jelek perangainya, jelek akhlaknya, perbuatannya. Kalau bisa ditutupi. Masalahnya kalau kita nggak tahu orang yang kita ajak diskusi nyebarin nggak, Anda tahu? Belum tentu. Anda ngomong sama dia, istri saya mau begini, dia nyebarin nggak? Belum tentu. Tiba-tiba heboh, loh, kok ini berita dari mana? Karena kesalahan kita sendiri ngomongin gitu kan. Jangan sampai kita nggak ngerti ya, kita nggak tahu apakah yang kita sampaikan ini nanti disebarkan ke orang lain. Makanya Rasulullah melarang kita untuk menjelek-jelekan istri ke siapapun. Ya, ke siapapun. Kecuali kita minta pertimbangan orang tua. Boleh. Misalnya gini, agak berat nih, kita tanya orang tuanya dia gitu ya, bukan orang lain lah. Jangan orang lain, orang tua dia wajar. Kan yang paling tahu dia kan orang tuanya. Ya Bu, Pak, ini kalau istri kalau begini gimana sih cara kalau lagi misalnya lagi marah begini, apa yang harus dilakukan? Saya minta petunjuk. Nah biasanya dikasih tahu. Lebih baik ke orang tua. Kalau orang tua nggak apa-apa, karena orang tua nggak mungkin ngomongin jelekin anaknya di luar kan, ya kan? Dia juga malu dong anaknya ngomong. Tapi malah dia seneng kalau menantunya ngomong begitu. Jadi tahu duluan, oh tahu masalahnya. Oh jadi dia punya solusi. Ya solusinya gini. Nanti kalau istri kamu marah, kasih aja berlian, kasih makanan gitu, kasih somai, ajak jalan-jalan. Bisa tahu kan, siapa tahu seperti itu kan. Nah, oh solusinya itu, dia lagi minta itu. Nah itu silahkan dilakukan ya. Kemudian wala tahjur illa fil baiti. Janganlah kamu pisahkan dia kecuali di dalam rumah. Jadi kalau kamu lagi marah, kita boleh misah istri, yang satu di kamar depan, kamar belakang. Tapi kalau di rumah orang tua jangan begitu. Atau di rumah orang lain gitu ya. Boleh memisahkan istri, pisah ranjang ibaratnya, itu di rumah kita sendiri. Kalau di orang lain tahu nggak jadinya masalah kita? Jadi tahu loh, kok si ini pisah sama istrinya, suaminya di sana, istrinya di sini, paham ya? Apapun masalah rumah tangga, nih apapun ya, ini di pedoman ya. Kalau di luar berusahalah mesra, paham ya? Jangan sampai orang lain tahu lah kita lagi punya masalah gitu, tutupilah, ya. Mah kita berantem di rumah, tapi di luar jangan ya gitu. Udah sepakatin aja. Jadi kita nggak boleh memisahin. Rasulullah melarang kita wala tahjur illa fil baiti. Janganlah kamu pisahkan istrimu kecuali kamu di dalam rumahmu sendiri. Karena rumah sendiri yang tahu kita berdua. Yang lain nggak tahu. Masa ke rumah mertua misalnya tiba-tiba kita misah, lah kan mertua nanya kamu kenapa, ada apa dengan istrimu? Yang lain paman kita nanya ada apa dengan istrimu? Ada apa? Nah akhirnya jadi terbukalah rahasia rumah tangga kita. Nah, jangan, kalau bisa ya udah barengan aja gitu ya. Iya. Hadisun hasanun, hadis ini hadis hasan ya, hadis ini baik, berarti bisa kita praktekkan. Rawahul Abu Dawud ya, riwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Berarti diriwayatkan ini dalam kitabnya beliau, kitab Sunan Abu Dawud. Enak nih kalau kita bagus kitab Abu Dawud itu, cerita sehari-harinya luar biasa ya. Ya kalau dalam Rawahul Abu Dawud ini dalam kitab Sunan Abu Dawud. Kapan-kapan dibaca ya, insyaallah kalau sudah selesai semua. Tapi ini aja lama ini. Ini bertahun-tahun nggak selesai ini. Apalagi kitab-kitab lain ya. Makanya Islam itu nggak selesai kita cuma belajar setahun 2 tahun ya. Seumur hidup kita belajar begini juga lama memang. Balik